Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Babus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah madu nggih, Majelis Duha. Pripun kabar Bapak Ibu, sehat? Semangat nggih? Alhamdulillah. Pujian dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pagi ini kami masih tetap mendapatkan curahan nikmat karunia berkah dari Allah, rahmat dari Allah, sehingga bisa hadir dalam majelis duha. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ditujukan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada jalan cahaya. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah umur barokah, sehat walafiat, istiqomah di dalam kebaikan dan takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema kita, yaitu kerajaan Allah adalah berkah, kekuasaan Allah adalah berkah. Sisi daripada kajian spiritual surat Al-Mulk 1 ayat 1 ayat 2. Sebenarnya ini kajian tematik yang akan kita ambil satu sisi pandangan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha otoriter, tetapi justru memberikan berkah dalam kehidupan kita. Surat Al-Quran itu dibagi dua. Ada disebut dengan surat Makkiyah. Surat apa Bu? Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, masih di kota Mekah. Yang kedua, ada yang disebut dengan surat Madaniyah, surat-surat Al-Quran yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Surat Al-Mulk, Al-Mulku,
Hafal surat Al-Mulk, Bu? Alhamdulillah. Jumlah ayatnya berapa, Bu? 30. Alhamdulillah. Luar biasa. Surat Al-Mulk itu termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berbicara umumnya. Jadi surat-surat Makkiyah itu isinya menjelaskan tentang iman kepada Allah atau ingkar kepada Allah, mukmin, kafir, surga, neraka, pahala, ancaman, gitu kan? Surga, neraka, pahala, ancaman. Itu berbicara tentang isinya surat-surat yang disebut surat diturunkan di Mekah. Umumnya surat itu pendek, Makkiyah itu. Surat Al-Mulk dinamakan surat Al-Mulk, artinya kekuasaan, kerajaan atau raja, memiliki otoritas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umumnya setiap orang ini tidak ingin dikuasai oleh orang lain. Setiap orang itu nggak mau nurut sama orang sebenarnya. Tapi kita sendiri pengen orang lain nurut sama kita. Tapi suruh nurut sama orang nanti dulu. Tapi giliran kamu kok nurut sama saya? Lah sampai nurut sama siapa? Jadi setiap orang itu tidak senang dikuasai oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, misalkan kita ini kalau di jalan raya inginnya kan bebas, gak gaya helm, gak gawa SIM, gitu kan? Kalau ada polisi gak seneng. Senengnya bebas, awur-awuran, gak melu aturan. Itu manusia, senangnya begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pemilik kekuasaan, sang pemilik otoritas. Tapi Gusti Allah itu justru dengan kekuasaannya Allah tidak otoriter. Itu Allah tidak otoriter. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya? Al-Mulk di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada ayat Maliki Yaumiddin. Dialah Allah pemilik, dialah Allah penguasa, dialah Allah raja hari agama, hari akhirat, Maliki Yaumiddin. Tapi sebelum Allah memproklamirkan aku maha kuasa, aku raja, tapi Allah memperkenalkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Atau sebelum Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memperkenalkan diri Ar-Rahman, aku ini maha pengasih, Ar-Rahim, aku ini maha penyayang. Baru kemudian aku ini berkuasa. Itu Allah. Jadi Maha Rahman Ar-Rahim Allah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa kasih sayang kepada kita. Jamaah, kita ini kadang-kadang dengan kekuasaan, kita banyak menggunakan kekuasaan itu tidak dengan rahmat Allah. Contoh, orang tua saja. Mentang-mentang orang tua, anak gak bisa melawan kan? Dijewer, ditempeleng, dimarahin. Kenapa kok bapak ibu seperti itu? Ya karena masih kecil. Coba kalau sudah besar, orang tuanya sudah mulai kakek-kakek, gak berani.
sudah tidak punya kekuasaan. Ya Allah. Ya sekarang ya alhamdulillah banyak tentara baik, banyak polisi baik, gitu kan. Kalau pas ketemu ada tentara tidak baik, polisi tidak baik, di jalan mentang-mentang sambil tolak punggung, tunjuk-tunjuk, marah-marah ke orang. Anaknya masih anak SMP, tidak melawan SMP. Dia pikir tungguin ya 20 tahun ke depan. Mikir ya. Sing tentara wis pensiun, jalannya sudah bongkok. Anak SMP tadi sudah gagah-gagahnya. Ayo wani saiki. Kita seperti manusia dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita bisa berbuat tidak adil, tidak memberikan berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya Allah, justru Allah memberikan berkah. Makanya disebut dengan surat Al-Mulk yang pertama. Dan ayat pertamanya diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Justru Allah memperkenalkan kekuasaan Allah itu justru melimpahnya barokah dalam kehidupan. Yang kedua, nama lain selain Al-Mulk yaitu Al-Mani'ah. Surat Al-Mulk ini nama lain surat Al-Mani'ah. Apa artinya? Surat yang mampu mencegah, melarang para sahabatnya dari api neraka. Man qara'a Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kullu lailatin mana'ahullahu biha min adabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Siapa yang membaca, kata Nabi, surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, jumlah ayatnya 30 ayat, setiap malam dia baca, malam apapun, setiap malam dia baca, maka surat ini akan mencegahnya dari siksa kubur. Dan orang yang membaca surat Al-Mulk itu kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah terjadi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surat ini dinamakan surat Al-Mani'ah. Pak jenengan baca surat Al-Mulk kapan? Kapan? Itu perlunya kumpulono wong soleh, kumpul karo wong soleh, iso kebawa api amalan soleh. Tapi nek alhamdulillah saya setiap malam baca surat Al-Mulk walaupun tidak ketemu teman, alhamdulillah. Tapi saya kalau sendirian itu males Pak Ustadz. Alhamdulillah punya teman-teman baik-baik, santri-santri, taat-taat, aku iso katut, alhamdulillah. Kumpul ngaji gini, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi membaca surat Al-Mani'ah setiap malam, malam apapun, gak hanya malam Jumat, boleh malam apapun. Kalaupun malam Jumat, mungkin karena ada hadis keutamaan malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat, sekarang kan unik-unik sekarang. Jumat barokah. Jumat barokah kok judulnya nasi bungkus. Loh, Jumat barokah itu besar kok jadi nasi bungkus, jadi cilik. Ya, maksudnya
mudah-mudahan amal yang diberikan untuk memberi makan, minum pada hari Jumat menjadikan amal yang barokah. Maksudnya gitu loh. Bukan apa Jumat berkah. Loh, kok Jumat berkah kok nasi? Nah, itu. Jadi keberkahan dari Allah, mudah-mudahan amalan dengan kita urun, kita memberikan infak sedekah berupa makanan itu mudah-mudahan jadi berkah. Apa enggak ada Senin berkah gitu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis berkah. Ya ono, di ono ben ono berkah. Itu kan bukan hanya Jumat berkah. Kalau memang Jumat itu ada keberkahan dengan banyak amal soleh, insya Allah tambah nilai pahalanya. Kalau di malam Jumat baca Quran, insya Allah tambah pahalanya. Tetapi bukan berarti hanya malam Jumat. Setiap malam apapun silahkan, termasuk membaca surat Al-Mulk atau surat Al-Mani'ah. Nama lain surat Al-Mulk adalah Al-Munjiyah, yaitu surat yang menyelamatkan manusia atau yang menyelamatkan para sahib. Surat Al-Mani'ah, Al-Munjiyah ini diselamatkan oleh Allah dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi An Ibnu Abbas fi tusammiyati suratil mulk bil waqiyati wal munjiyati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min ajabil qabri, akhrajahu At-Tirmizi. Surat Al-Mulk ini dengan nama Al-Waqiyah, Al-Munjiyah, Rasulullah bersabda surat Al-Mulk adalah surat pencegah, surat penyelamat yang dapat menyelamatkan sahibnya dari azab kubur. Secara umum begini Pak Bu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sungguh Al-Quran yang kau baca itu akan menjadi syafaat bagi li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Di sini bukan li qiraati, bukan bagi pembaca, tapi li ashabi, bagi sahabat. Sahabat itu nopo? Masya Allah. Disebut sahabat. Kalau disebut sahabat itu kan sangat kenal, sering bersama, sering mentraktir, kira-kira. Ya Allah, sahabat. Jadi sahabat itu, makanya nanti ada dikenal apa sahibul Quran, sahibul mulk, Al-Mani'ah, Al-Munjiyah. Jadi nanti ada yang disebut sahib itu apa sih? Nah, kita nanti akan bicarakan pada pembicaraan berikutnya. Ini masih berbicara tentang keutamaan atau nama lain daripada surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk, Al-Munjiyah, kemudian Al-Mani'ah, 3 nama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru setiap sebelum tidur Nabi itu membaca surat-surat Al-Quran. Mudah-mudahan panjenengan termasuk yang mengamalkan ini. An Jabir bin Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Nabi tidak akan tidur sebelum Nabi membaca Al-Qur'an apa?
Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Surat apa? Surat As-Sajdah. Lalu yang kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku, dan seterusnya. Nabi tidak akan tidur sehingga Nabi membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah dengan surat Tabarak al-Mulk. Panjenengan gimana tadi? Alhamdulillah. Kalau tidak yang panjang, paling yang pendek. Noto Kulhu Falak Anas. Itu pun enggak. Ya minimal bismika ahya wa bismika amut. Nek kober Ustaz. Ya Allah, mau tidur nonton TV, lama-lama ditonton oleh TV. Awalnya nonton TV, kitanya ketiduran. Akhirnya TV yang nonton orang tidur. Di Nabi Muhammad SAW sebelum tidur membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah, yang kedua surat Al-Mulk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW itu pernah juga ditanya oleh putrinya, Siti Fatimah. Ketika sudah menikah dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah itu sangat sibuk sehingga lelah, badannya capek. Datang kepada ayahnya, ayah, setelah menikah pekerjaanku banyak, tolong ayah berikan aku pembantu di rumah yang bisa meringankan pekerjaan. Rasulullah mengabulkan, tapi tidak memberi pembantu. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan? Sehingga sebelum tidurmu engkau ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jumlahnya 100. Lalu Siti Fatimah pulang, diamalkan itu sebelum tidur. Alhamdulillah, yang biasa bangun tidur itu capek, lelah, suntuk, menjadi seger, sehat. Nah, ini monggo amalannya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau pulang kerja capek di rumah mau tidur malam itu bacakan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maksud saya yang lengkap, bukan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, bukan gitu. Ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dihitung. Maksudnya gitu. Lalu yang kedua, Rasulullah itu membuat raja. Apa itu? Sebelum tidur membaca surat Kulhu Falak An-Nas, ditiupkan ke telapak tangan. Hadisnya riwayat Bukhari, muttafaqun alaih. Ya. Di Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Tiga sama An-Nas ditiupkan. Lalu diusapkan ke bagian depan tubuhnya. Lalu ke bagian belakang yang bisa dijangkau. Diulang sebanyak 3 kali. Panjenengan kata nih, alhamdulillah, anaknya panjenengan saya mau tidur atau anaknya sudah tidur, monggo panjenengan doakan, bacakan Kulhu Falak An-Nas tadi, tiupkan, diusapkan sambil doa, ya Allah,
memohon keselamatan, mohon perlindungan, mohon bimbingan. Anaknya rewel, anaknya nangisan, anaknya rodo demam, anaknya apalah, minta ke Allah, bacakan kulhu, falak, anas, tiupkan, diusapkan, diulang 3 kali. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna suratan fil Quran salasuna ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya, riwayat Imam At-Tirmizi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang bernama surat dalam Al-Qur'an 30 ayat syafa'at li sahibiha, akan memberi syafaat bagi, di sini diartikan pembaca, padahal maksudnya li sahibiha, kepada sahibnya. Sahib itu ya membacanya, memaknainya, mengamalkannya. Maka kalau panjenengan menjadi sahibul Quran, senang baca Quran, memahami makna Quran, lalu diamalkan dalam perbuatan, itu sahib. Kalau saya punya sahib, berarti sahib saya ini cermin, senang berjalan bersamanya, saling tolong menolong dengannya, apa yang menjadi kesenangannya kita selalu melakukannya. Itu sahib, teman akrab, bestie kata ibu-ibu. Jadi kalau bestie itu ya, apa yang menjadi keinginan bestinya mesti dicukupi. Bestinya misalkan dia kalau lihat apa hewan jijik atau takut gitu, ya jangan digono, itu nangis kok. Para jamaah yang dimuliakan Allah, selain memberikan syafaat hatta ghufirallah, sehingga Allah akan berikan ampunan sebab membaca surat Al-Mulk tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Maka sahib itu ada 2, yaitu muqarabah, yang kedua muqaranah. Jadi ciri sahib, kalau panjenengan punya sahib, itu sahib saya, teman saya. Sahib itu teman, ya teman akrab lah, koncoplek, nah koncoplek, bestie. Cirinya ada 2. Pertama, muqarabah. Muqarabah itu selalu membaca situasinya, selalu memahaminya. Kalau kita sahibul Quran, kita sering membaca Al-Quran, sering memahaminya. Kalau kita senang dengan seorang, orang ini wapi, pengen kita tanya di mana alamatnya, saya pengen menjumpainya, saya pengen dekat dengannya, supaya mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala karena kebaikannya. Yang kedua, muqaranah. Sahibul Quran, sahibu suratil mulk, sahib. Jadi sahib, karena orang yang akan mendapatkan syafaat itu li sahibiha, sahibnya surat Al-Mulk. Siapa sahib? Muqaranah. Muqaranah itu apa? Orang yang menjiplak apa yang ada, isi di dalam surat Al-Mulk itu apa, pesan-pesan apa, diasosiasikan, dipraktekkan, dijiplak. Makanya kalau kita ini dikatakan saya umat Rasulullah, sejauh mana kita menjiplak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak kita ini kalau sudah ngepan artis mana, ya mesti diikuti, dijiplak, potongan rambutnya. Itu namanya muqaranah. Nah, kalau kita umat Islam sebagai muslim, cinta kita kepada Rasulullah, ya jiplak akhlak Rasulullah.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, yang di tangan Allah segala kekuasaan, segala kerajaan, dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tabaraka, tabaraka. Kalau kita baca Quran terjemah itu diartikan Maha Suci. Padahal Maha Suci kan Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, Maha Suci Allah. Sabbahalillah, Maha Suci Allah. Sabbaha yusabbihu lillah, Maha Suci Allah. Tapi kenapa tabaraka dimaknai juga Maha Suci Allah? Itu saking susahnya Pak, para ahli tafsir. Apa makna tabaraka ini? Ya sudah, kita maknai saja Maha Suci Allah. Tabaraka bisa kita maknai dengan dua kalam dalam bahasa Al-Quran. Yang pertama, kalam khobar. Yang kedua, kalam insya. Tabarakalladzi, tabaraka itu kalau kita artikan Maha Suci Allah, atau Allah yang penuh dengan keberkahan. Nah, paling bisa dimaknai, dipahami, tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah yang penuh dengan keberkahan, keberkahan Allah yang sempurna, yang di tangan Allah segala kekuasaan, kekuasaannya justru memberikan barokah yang sempurna, kira-kira begitu. Tabaraka bisa kita maknai dengan pertama kalam khobar, yang kedua kalam insya. Maha Suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Itu kalam khobar, juga bisa kalam insya. Contoh, ketika kita mendapatkan nikmat, kita bilang alhamdulillah ya Allah. Kira-kira apa sih Pak Ustadz kalam khobar, kalam insya? Kalam khobar adalah statement, pernyataan yang menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya. Jadi kalam khobar itu statement, pernyataan yang menjelaskan tentang fakta sebenarnya. Kita bilang segala puji milik Allah. Ya memang segala puji milik Allah. Siapa yang akan memprotes? Memang segala puji milik Allah. Tidak ada yang protes. Itu namanya kalam khobar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Panjenengan baca Al-Quran, yaitu kalam khobar. Semua dari Allah, dan Allah yang menyatakan tentang apa fakta yang sebenarnya. Memang Allah Maha Kuasa, memang Allah Maha Terpuji, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang Allah mengatakan itu benar, itu fakta sebenarnya. Itu kalam khobar. Seorang mukmin di samping kalam khobar juga harus mampu menemukan kalam insya. Harus menemukan kalam insya. Apa kalam insya? Kalam insya adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang rasa, tentang emosi kita, tentang ungkapan syukur,
tentang munculnya hadirnya ruh kita, tentang kalimat yang kita bisa nikmati rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ini kalam khobar apa kalam insya? Kalam insya itu ada rasa, ada zuk, ada rasa. Memang benar segala puji milik Allah dan saya mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh panjenengan mau jual rumah, kemudian meminta bantuan pihak ketiga. Lalu pihak ketiga melaporkan, Pak, alhamdulillah rumahnya sudah payu. Lalu panjenengan pemilik rumah, alhamdulillah ya Allah. Itu beda. Alhamdulillah yang pertama, orang yang bantu jualkan itu sebagai kalam khobar, menjelaskan bahwa rumahnya laku, alhamdulillah. Tapi pemilik, alhamdulillah ya Allah, itu kalam insya. Selain kalam khobar, dia punya rasa syukur kepada Gusti Allah. Lah panjenengan ketika sholat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ada rasa apa tidak? Kalau rasanya belum muncul, masih kalam khobar. Kita mukmin ini perlu untuk memunculkan kalam insya. Seperti panjenengan, ada doa terbaik ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Saya sekarang tanya, panjenengan ketika duduk antara dua sujud dengan zikir doa Rabbighfirli dan seterusnya, panjenengan itu kalam khobar atau kalam insya? Ayo, panjenengan itu sedang berdoa nopo moco doa, sedang baca doa, sedang berdoa, atau sedang setor hafalan doa? Kalau cuma baca doa itu kalam khobar, belum jauh, hanya baca kata Allah, cuma moco wae, gak ono kewajibanku mengabulkan. Ya, Allah akan mengabulkan orang yang berdoa. Oh, dia nggak doa kok. Allah akan menerima amal ibadah. Oh, dia cuma lahirnya tok. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Surat 22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Surat 11 ayat 22 atau surat 22 11, saya lupa. Surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 11. Dan di antara sebagian manusia ketika beribadah kepada Allah hanya casingnya saja. Ini casing ini. Pakai baju ini casing, kopiah ini casing. Hanya tampilannya tok. Gaya jubah, gaya macam-macam. Casing. Kata Allah, di antara sebagian manusia ketika ibadah kepada Allah hanya casingnya saja, hanya khobarnya, belum insya. Ini mari. Kata Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha penuh berkah Allah, maha suci Allah, di tangannya segala kekuasaan. Masya Allah, Gusti Allah maha kuasa, tapi beliau begitu luar biasa memberikan berkah kepada kehidupan ini. Masya Allah, munculkan zauq, munculkan rasa ketika kita membaca Al-Quran.
bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Makanya ketika wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dengan baik, camkan, renungkan, tadabur, agungkan Allah sehingga Allah mencurahkan rahmatnya. Engkau salat Allahu Akbar, temukan kalam insya, zikirmu, gerakan fisikmu, hatimu tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bukan hanya lahiriah tapi ruhiyah, ibadah kepada Allah. Makna itu sehingga Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang ibadah itu. Bukan hanya casing. Yaquluna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi tidak dengan hati mereka. Lain di bibir, lain di hati. Jangan begitu. Apa yang diucapkan dengan lisan, semua bermuara dari hati. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita mengenalkan surat Al-Mulk, tabarakalladzi, maka temukan itu kalam khabar, kalam insya. Benar, ini datang dari Allah. Lalu bagaimana ungkapan ruhiyah kita untuk mensyukuri kalimat-kalimat ayat-ayat tersebut? Barakah. Tabarakalladzi biyadil mulk. Barokah, kata barokah sudah mengindonesial barokah. Dalam bahasa Jawa malah disebut berkat. Berkat. Mari kenduren pulang ada yang dicangking, berkat. Endi berkate. Sebenarnya dipengaruhi ada dua, dipengaruhi dari Iran itu pakai T, berkat, rahmat, nikmat. Ini dari Iran. Kalau dari Arab jadi H, taknya tak marbutoh jadi H, berkah, rahmat, nikmat. Nah, jadi pembukaan atas rahmat itu pakai dari Iran itu. Amanat inspektur upacara pakai Iran itu. Amanat itu ya sesuatu yang diamanahkan. Jadi orang yang menyampaikan amanah, dia sendiri sudah beramanah untuk dia lakukan, menjadi contoh. Makna berkah, tabarakah. Jadi makna berkah itu bisa dari az-ziyadah. Az-ziyadah, ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Makanya kita kalau doa, ya Allah mohon berkah, Allahumma barik lana, berkahi bagi kami ya Allah. Berkah niku napa sih? Berkah niku ziyadatul khair ilallah. Orang yang makin bertambah kebaikannya kepada Allah. Orang sehat niku berkah apa tadi? Orang sakit sama. Orang sehat bisa berkah, orang sakit pun bisa berkah. Sekarang pilih mana? Sehat tidak tahu ibadah, sakit rajin ibadah. Pilih mana? Gak ada pilihan. Pilih sehat, rajin ibadah. Enggak dipilih lagi kok. Pilihannya cuma dua. Sehat, malas ibadah, sakit, rajin ibadah. Yang berkah yang mana? Yang sakit, rajin ibadah. Amit-amit deh. Mintanya sehat, rajin ibadah. Itu berkah. Jadi berkah itu dalam kondisi apapun kebaikannya bertambah. Itu berkah. Maka kalau kita, ya Allah nyuwun panjang umur, capek.
panjang umur lan barokah. Panjang umur no wis tuwa tengok-tengok. Ora tahu turu mulai antuk salat ya ora. Ya Allah, emane. Masya Allah. Jadi panjang umur lan barokah. Sehat barokah, nyuwun sehat barokah, sehingga mudah-mudahan diselamatkan, kita diparingi sehat terus. Tapi berkah ini kalimat umum. Dalam kondisi apapun kebaikannya terus bertambah, itu namanya barokah. Rezeki banyak, makin rajin infak sedekahnya barokah. Banyak hutang, tapi tetap dia bisa berbagi, itu namanya berkah. Tabarakah. Berkah juga bermakna an-numu. An-numu itu semakin tumbuh kebaikannya. Kalau tumbuh itu ke samping apa ke atas? Ke atas. Kalau gedung semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, itu semakin rawan atau semakin aman? Semakin rawan. Musim angin ngeri. Nah, orang yang diberkahi oleh Allah itu semakin tinggi keberkahannya. Tapi dikuatkan juga maknanya as-subut, makin tinggi tapi makin kokoh. Jadi berkah itu semakin derajatnya naik tapi dikokohkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang gagal. Jadi ini, saya mau bantu fakir miskin, saya mau bantu masjid, nih saya berhasil sukses demi wong sugih. Soge tambah pelit ternyata. Gak usah nunggu untuk amal baik. Makanya barokah itu tidak usah nunggu untuk melakukan amal kebaikan. Sekarang apa adanya ya sekarang lakukan amal baik. Jangan menunggu nanti. Itu makna barokah. Barokah berarti makin tambah baik, makin kokoh pula kebaikannya. Biyadihil mulk, kuasa Allah. Pak, kalau orang berkuasa itu macam ya. Karena ilmu, mungkin profesor, doktor, itu nggak bisa dibantah. Tingkat profesor saja kalau ngomong itu nggak iso sing bantah. Walaupun waktunya diskusi, mesti kalah dengan profesor. Apa maneh nabi, apa maneh Gusti Allah. Yang kedua, sugih. Sapa sing bantah wong sugih? Tinggal nunjuk dadi. Kene masjid yo, dadi masjid. Sugih. Ya Allah. Allah itu Al-Ghaniyul Mughni, Maha kaya dan mengkayakan. Siapa sing gak nurut nang Allah? Ya Allah. Kita aja sama orang kaya nunduk, Pak. Cuma macam-macam kon. Sampai hukum bisa dibeli oleh orang kaya. Ya kan? Kenapa? Dia punya kekayaan, punya kekuasaan, digunakan untuk sesuatu yang tidak amanah. Saya kalau sudah kaya, punya kuasa, duduknya aja sembarangan, tunjuk-tunjuk. Apa maunya terwujud? Otoriter. Fir'aun itu otoriter. Kekayaannya cuma segitu, kekuasaan segitu. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Padahal kata Nabi Musa, "Hai Fir'aun, kalau engkau maha kuasa, pindah matahari. Biasa terbit dari timur, terbitkan dari barat." Nggak iso. Tetapi dia berbuat sewenang-wenang. Allah itu maha kuasa. Siapa yang bantah Allah maha kuasa? Tapi Allah yang maha kuasa dengan kekuasaannya justru melahirkan berkah. Dan ayatnya tidak didahului dengan kalimat al-mulk.
Huwallahul mulk alladzi tabaraka. Tidak. Tapi tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mendahulukan keberkahan, kemuliaan. Allah Maha Suci. Maka jadi orang, tampilkan kebaikan dalam hidup. Apapun status kita. Kita orang biasa, kita orang miskin, kita orang kaya, kita orang apapun. Kalau hidup bergaul dengan siapapun, tumbuhkan, perlihatkan kebaikan kita. Jadikan manfaat bagi orang apa yang kita lakukan. Kalau orang kaya, butuh piro Pak Takmir duit, butuh piro Pak RT Pak RW bangun apa? Itu kaya. Kalau orang miskin, ayo tak bantu, aku duit tenaga. Gitu. Sudah miskin, bangunnya kesiangan, gak pernah sholat, gak kumpul kerja bakti, mau jadi apa? Ya orang itu sesuai lah. Orang kaya gak ikut gabung, tapi duitnya kabeh ditanggung. Sepurone gak iso ikut rapat, butuh apa ngomong ya. Gitu. Wis pelit gak ikut kumpul, jadinya soge. Jadinya soge, pelit, gak pernah kumpul. Ya piye? Gusti Allah memperlihatkan kebaikan. Tabaraka. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Qadir. Jadi orang kene, oh api wong. Oh api. Saking apike nemen, api. Qadir, tidak terbatas kekuasaannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kekuasaan Allah itu al-muqtadir, terperinci. Kita untuk melihat diri kita sendiri sudah pelupa. Apa yang kita maui suruh merinci, bingung. Gak iso kita merinci apa yang kita butuhkan. Kemarin kita melakukan apa rinci, kita sendiri susah. Tapi Allah Maha Kuasa dan Allah rinci pengetahuannya tentang apapun yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak bisa, Pak, menyembunyikan amal dari Allah, nggak iso. Kita bisa berbohong kepada orang, tidak bisa berbohong kepada Allah. Kita bisa selamat di dunia ini dari hukum dunia, tapi tidak akan selamat dari hukum Allah. Walaupun Allah itu maha berkah, tapi tahukah Allah kuasa? Allah itu baik, iya baik. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah maha kuasa, Allah raja. Macam-macam, bener. Allah itu welas asih neng makhluk, bener. Tapi welas asih Allah ojo kon gunakno sembarangan loh. Allah maha kuasa loh, iso ngibung awakmu. Wong iki apik tenan, ojo digarai. Wong iki sabar, dia apa-apano enggak bales, ojo digarai terus. Hati-hati loh. Gusti Allah ku apik ya. Coba bayangkan sampean enggak sholat putul jarine sitok. Enggak sholat maneh putul maneh. Terus ya opo? Kan Allah Maha Kuasa. Ya Allah. Enggak sholat bentol 1, enggak sholat bentol 2, enggak sholat muncul pukul siti loro. Terus enggak sholat berapa hari entek awake. Ya Allah, kalau kekuasaan Allah ditunjukkan seperti itu, iso ae. Cuma Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah munculkan welas asih, tak sepuro dosamu akeh tak sepuro. Tapi ojo diterusno, ojo nemen-nemen aku ki kuwasa.
Itu kan. Makanya tabarakalladzi, Allah memberikan keberkahan yang banyak. Tapi ujungnya innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Hati-hati, awas. Masya Allah. Allah itu ya kita sibuk, Pak. Sampai sibuknya orang itu, kok nggak sholat lah, kok sibuk Pak Ustaz. Kok nggak tahu neng masjid, sibuk Pak Ustaz. Yang paling sibuk itu siapa? Gusti Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Gusti Allah itu setiap hari dalam kesibukan. Yo, Allah itu maha sibuk. Sak dunya wong jalu nang Allah, di rumahna, di kampungna me Gusti Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Gusti Allah itu sibuk dan melayani kita lo sibuk. Kita sibuk, gak mau datang nang Allah. Kan kebalik-balik. Ya Allah. Nanti Pak Ustadz mau rajin ke masjid kalau sudah pensiun. Pensiun tambah gak ada waktu. Oh sekarang kita ini gak sibuk, ngaku sibuk kok. Enggak sibuk lah ngaku sibuk. Utak-atak HP ku. Utak-utak HP ku dari sibuk sendiri. Padahal gak perlu. Dari sibuk. Habis waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Al-mulk, al-mulk kuasa Allah, aturan Allah itu berkah. Allah mewajibkan sholat, zakat, puasa Ramadan, welas asih neng wong, melakukan amal dalam kehidupan ini. Itu adalah barokah Allah, kasih sayang Allah. Jangan tepuk dada karena ketaatanmu. Jangan tepuk dada karena nanti akan kurban yang besar. Allah tidak akan menambah kemuliaannya dengan amal taat soleh hambanya. Dan kalau makhluk di dunia ini semua durhaka, tidak ibadah, murtad semua, kafir semua, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak akan menjatuhkan Allah. Karena Allah itu tetap mulia selama-lamanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini sebagai penutup kita. Maka Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Mati dan hidup ini bisa diartikan memang ya kematian yang ditakdirkan Allah, kehidupan yang ditakdirkan oleh Allah. Bisa dimaknai kematian itu masalah, kegelapan. Kehidupan ini berarti kesuksesan, cahaya yang menyinari orang-orang yang sukses. Kata Allah, itu semua ujian. Kita kan baru menyebut ujian itu kalau ada bencana, sakit ujian, gunung meletus ujian, pandemi corona ujian, sehat bukan ujian, rezeki dapat warisan bukan ujian, kan gitu. Padahal kata Allah, kegelapan, kesusahan, nikmat rezeki, hidup mati adalah ujian. Itu ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Susah mana? Kita ingat ke Allah itu ketika senang apa ketika susah? Ketika susah. Kita ini ketika susah baru ingat Allah. Ketika senang lupa Allah. Tumben wis waras koning masjid. Ada enggak? Sumpah selama ini gak pernah ke masjid, gak pernah ngaji. Begitu datang ke masjid, dilonong ya koncoy. Tumben wis waras ya. Jangan Pak, alhamdulillah ketambahan saudara. Seneng sangat aku dulu sampean yang masjid diajak Pak. Ojo tumben wis waras kan. Jangan gitu Pak. Kenapa?
dia sudah cari kesana kemari, sumpek mentok, Pak, baru kembali ke Allah. Umumnya kita baru ingat Allah kalau sudah mentok. Padahal Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah, datanglah kepada Allah, sebutlah nama Allah ketika engkau senang, ketika engkau sedang gembira, ketika sedang punya banyak rezeki, ketika engkau sedang merasakan nikmat. Kenalilah Allah, sehingga Allah akan terus mengenalmu. Ketika engkau dalam keadaan susah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasa Allah itu. Welas asih, maha barokah, sekalipun Allah itu kuasa untuk melakukan apapun bagi manusia, sejahat-jahat manusia, Allah tetap memberikan berkah, tetap Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa surat keempat ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi, yang kokoh sekalipun, dia akan datang kepadamu, karena Allah Maha Kuasa. Maka kita yang masih diberikan kehidupan ini, ayo rebut raih barokah Allah itu, dan rebut kuasa Allah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji pagi ini bermanfaat untuk kita, mengantarkan kita untuk meraih barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kehidupan yang sebenarnya bagi kita adalah kehidupan akhirat. Maka disebut hayat. Innal akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat bagi kita adalah nanti di akhirat. Maka disebut hayawan. Hayawan itu kehidupan sebenarnya. Maka di dunia ini ada hewan. Hewan-hewan itu disebut hayawan. Karena binatang kehidupan sebenarnya di dunia. Hewan, hayawan. Di akhirat tidak ada. Kita ini kehidupan sebenarnya di akhirat. Maka disebut hayat. Hayawan, innal hayawan, innal akhirat lahiyal hayawan. Di akhirat itu hayawan, kehidupan kita sebenarnya. Hewan di dunia. Maka untuk mendapatkan kehidupan sebenarnya di akhirat, ayo amal soleh ketika di dunia. Makanya Ghafaro itu gufron, Allah Maha Pengampun. Untuk meraih ampunan Allah, Ghufron, Ghafaro, istighfar, sehingga kita diampuni oleh Allah. Ampunan Allah itu benar, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Maka Rahman Rahim Allah itu yang sebenarnya panjang, kekal, beda dengan kita. Kita nih kalau senang itu ya lihat-lihat dulu, gitu kan? Rahman Rahim kita ini ya naik turun. Suami istri itu baru seneng sampai suami kalau tanggal baru, tanggal muda, waya gajian, baru sayang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Boten ibu, ibu kalau suaminya kerjanya luar kota atau luar negeri, itu seneng suaminya pulang gak bawa uang, atau uangnya datang walaupun suami gak pulang, pilih mana? Kan yang banyak begitu, gak pulang gak apa-apa, sepenting duitnya datang, gitu kan? Kasihan sekali. Yang penting abang pulang sekalipun gak bawa uang, alhamdulillah.
Alhamdulillah masih bisa pulang. Oh itu jempol itu. Ngapain pulang gak bawa duit? Kau usah mulih. Oh kata suami, ketepaan nih, mulih ke sebelahnya ya. Repot. Barakallahu lana wa lakum. Sekedar intermezzo, tapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mohon maaf lahir dan batin, sudah cukup nih 1 jam. Semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah. Madu majelis Tuhan, mudah-mudahan kehidupan kita terasa manis. Sholatnya jadi terasa manis, zikir doanya terasa manis, karena diberikan rahmat barakah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepadamu ya Allah, amal soleh yang Kau redai. Ya Rabb kami, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian juga Engkau baikkan kehidupan anak keturunan kami. Engkau baikkan pula ya Allah nasib bangsa Indonesia. Ya Rabb kami, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah saat perjumpaan denganmu. Engkau berikan kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari api neraka. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sabilil haq wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.